Sudah. Langsung. Baik, saudara-saudara, para wartawan dan awak media, saya ingin menyampaikan informasi bahwa sekarang aparat penegak hukum melalui Kejaksaan Agung itu dalam beberapa waktu yang sudah agak lama sebenarnya melakukan penyelidikan dan penilaian terhadap beberapa informasi yang kemudian kami konfirmasikan, yaitu tentang adanya dugaan pelanggaran hukum yang menyebabkan kerugian negara atau berpotensi menyebabkan kerugian negara karena oleh pengadilan negara ini kemudian diwajibkan membayar uang yang sangat besar, padahal kewajiban itu lahir dari sesuatu yang secara prosedural salah dan melanggar hukum, yaitu Kementerian Pertahanan pada tahun 2015, udah lama, melakukan kontrak dengan Avanti, ya, untuk melakukan sesuatu, padahal anggarannya belum ada, dia kontrak. Kontrak itu mencakup dengan PT Avanti, Navajo, Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat. Itu terjadi dalam kurun waktu 2015-2016. Nah, kontrak-kontrak itu dilakukan untuk membuat Satkomhan, Satuan atau Satelit Komunikasi Pertahanan, dengan nilai yang sangat besar, padahal anggarannya belum ada. Nah, berdasar kontrak itu, kontrak yang tanpa anggaran negara itu jelas itu melanggar prosedur. Kemudian Avanti menggugat pemerintah di London Court of International Arbitration karena Kemhan tidak membayar sewa satelit sesuai dengan nilai kontrak yang telah ditandatangani, sehingga pada 9 Juli 2019 Pengadilan Arbitrase di Inggris menjatuhkan putusan yang berakibat negara membayar, ya, mengeluarkan pembayaran untuk sewa satelit Artemis ditambah dengan biaya arbitrase, biaya konsultan dan biaya filling sebesar 515 miliar. Jadi negara membayar 515 miliar untuk kontrak yang tidak ada dasarnya. Nah, selain dengan Asanti, PT Avanti tadi, juga pemerintah baru saja diputus oleh arbitrase di Singapura untuk membayar lagi nilainya sampai sekarang itu 209.901 dolar, ya, 20.901.209 dolar kepada Navajo harus bayar menurut arbitrasi. Jadi sudah 550 miliar, lalu ini 200 ini, yang 20 juta ini nilainya 304. Nah, saudara,
Oleh karena ini sudah lama menjadi perhatian Kejaksaan Agung dan kami sendiri kemudian melakukan audit investigasi. Itu kami mengkonfirmasi dengan Kejaksaan Agung bahwa benar Kejaksaan Agung sedang dan sudah cukup lama menelisik masalah ini, dan kami sampaikan konfirmasi kami sekarang bahwa itu memang benar, sehingga kami menyampaikan ke Kejaksaan Agung untuk segera ditindaklanjuti, karena kalau ada sesuatu pelanggaran hukum dari sebuah kontrak, kalau kita harus membayar itu kita harus lawan gitu. Terus bagaimana? Ya yang bertanggung jawab yang membuat kontrak itu, karena belum ada kewenangan dari negara di dalam APBN bahwa harus mengadakan itu, melakukan pengadaan satelit dengan cara-cara itu, apalagi itu terjadi sudah agak lama. 2011 itu sudah muncul rasan-rasan tentang ini menurut BPKP, sehingga ini kami anggap pelanggaran prosedurnya sudah serius dan negara tidak akan membiarkan ini, sehingga kita minta Kejaksaan Agung meneruskan apa yang telah dilakukannya selain ini. Nah saudara, selain sudah kita dijatuhi putusan arbitrasi di London tadi dan di Singapura tadi, negara itu berpotensi ditagih lagi oleh Airbus, Detente, Hogan Lovells, dan Telesat. Sehingga banyak sekali nih beban kita kalau ini tidak segera diselesaikan. Sehingga apa yang saya sampaikan hari ini ada mengkonfirmasi terhadap apa yang telah dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dan kami mohon Kejaksaan Agung bisa menindaklanjuti ini, bukan menindaklanjuti karena memang sudah ditindaklanjuti, mempercepatlah daripada kita tagihan-tagihan itu tidak punya ini, itu tidak punya alat untuk membantah dan sebagainya, maka kita segera memberi konfirmasi bahwa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung selama ini sudah benar, dan kita buktikan di dalam seluruh proses pemeriksaan sampai berujung pada audit investigasi di Kemenko Polhukam. Kemenko Polhukam ditugaskan untuk menyelesaikan ini oleh Presiden itu berdasar sidang kabinet tanggal 21 Agustus tahun 2018. Jadi ini udah 3 tahun lebih kita pelajari terus, kita koordinasi dengan Kejaksaan Agung, ini hasilnya. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaksa Agung, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Pak Menko bahwa beberapa bulan bahkan mundur ke belakang beberapa tahun kami telah melakukan penelitian dan pendalaman atas kasus ini. Dan sekarang sudah hampir mengerucut. Insya Allah dalam waktu dekat kami akan perkara ini naik ke penyidikan. Karena kemarin masih penyelidikan dan kami jadi ke penyidikan. Insya Allah dalam waktu sehari 2 hari kami akan tindak lanjuti ini. Dan memang dari hasil penyelidikan cukup bukti untuk kami tingkatkan ke penyidikan. Demikian teman-teman. Cukup ya? Tidak ada tanggung jawab? Apa? Ini Pak, secara analisis dari Kejaksaan Agung itu pelanggaran hukumnya apa saja gitu. Kemudian apakah sudah ada audit dari BPK atau BPKP, berapa kerugian negaranya, dan pihak-pihak yang terlibat siapa aja? Terima kasih. Baik. Mbak begini, ini masih pendalaman. Artinya kami belum menentukan penyidikannya. Penyidikan baru akan kami tentukan dalam hari 2 hari ini ya penyidikannya. Dan pasti kalau kerugian kami sudah lakukan pendalaman, tetapi nanti finalnya ada di BPK atau di BPKP itu.
kami belum bisa sebutkan, belum bisa disebutkan di sini ya. Ya, masih. Saya belum bisa nyebutkan di sini, Mbak. Ya, nanti kalau nanti besok mungkin datang ke ada mungkin press release tentang penyidikannya, kami akan coba. Ya.